Kalau kita kan melihatnya tinggalan di Surabaya, apa artinya? Nggak eru. Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Auliae kata. Amin. Auliae ake. Para wali-walinya banyak. Wali-walinya itu terselubung mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Padahal kalau sampean tahu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di Surabaya ini. Ada Maulana Sasa, itu ada wali besar itu. Maulana Sunan Bungkul itu Habib Neon, siap tiap hari beliau ziarah beliau. Ya. Kemudian Maula Rangka itu Habib Hasan Al-Gadiri itu ada, bukan Al-Gadri, Al-Gadiri ada. Iki nang Surabaya niki Bu, kata waliye. Ya. Saya teringat, tak ceritoi sampai ini. Ketika saya kemarin ziarah ke guru saya. Kalau guru saya kan tahu ya, saya dari mana, dari Surabaya tahu. Ada rombongan tamu juga, guru saya itu Bu Habib Umar bin Hafid. Beb, kula niki turun kenal Beb, sampean cari di Syekh Google. Habib Umar bin Hafid, klik ketok wajah ganteng ini Bu. Muridnya juga tidak kalah ganteng ini. Sampean klik, ketok. Ada rombongan orang datang kepada beliau. Beliau tanya sama saya, ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan Habib dari Surabaya. Langsung spontanitas beliau mengatakan, Surabaya sirrul bahi. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa. Artinya apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya ndak sembarangan. Sallallahu Muhammad. Enak ngerokok ya, awas kok nyonyok lho sampean ngerokok. Kok lambean dower sampean. Kane ambu apa ambu rokok mau. Apa? Terus no. Tapi awas kok nyonyok. Biasa lek ono yai sing ngerokok, sing ceramah, murid yang ngerokok kadang-kadang kuali. Kenyonyok dadi engko. Biasa koyo ngono. Wis terusno lak apa-apa wis. Bismillah. Saudara Muhammad. Larang-larang saya ini pakai garu, ambu rokok. Jadi peletakan nama Surabaya ini nggak sembarangan, nggak asal naruh saja gitu. Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang nggak sembarangan. Memang peletakannya itu istikharah ibu-ibu. Kalau kita kan melihatnya tinggalan di Surabaya, apa artinya? Nggak eru. Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Auliae kata. Amin. Auliae ake. Para wali-walinya banyak. Wali-walinya itu terselubung mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Padahal kalau sampean tahu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di Surabaya ini. Ada Maulana Sasa, itu ada wali besar itu. Maulana Sunan Bungkul itu Habib Neon, siap tiap hari beliau ziarah beliau. Ya. Kemudian Maula Rangka itu Habib Hasan Al-Gadiri itu ada, bukan Al-Gadri, Al-Gadiri ada. Banyak. Makanya mereka memberikan nama, menjadikan namanya sirrul bahi. Wong biyen ndak iso mengatakan sirrul bahi, tapi mengatakannya dengan nama apa? Surabaya. Tapi ambil dari kalimat apa? Sirrul bahi.
rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Walinya di kota Surabaya ini banyak, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Surabaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Salah satun, 3 perkara kata Rasulullah SAW, taj'aluhu nujhin fi kulli hayatika. 3 perkara jikalau engkau lakukan pasti engkau berhasil dalam kehidupanmu. 3 perkara ini ya, amalkan ini. Apa wahai Kanjeng Nabi? Yang pertama, gilati syakawatika ma'anas, kurangi sambatanmu mbek menungso. Ojo kakean sambat, nyambat to ngeluh terus, kilah kurang ono, ojo kakean. Tahu tempe minyak goreng toa, toa mana bebek sekarang musiknya toa kan. Terus iki nyambat apalagi masalah rezeki. Sumpah aku iki ya, saya punya gajian sak ngene ndak cukup iki ya apa iki segala macem. Iki ruwet segala macem ya Allah, wis sang bojo niki wis doyane sambat terus ngene segala macem, wis brutal sudah hidupnya. Gara-gara napa? Gara-gara kakean nyambat. Makanya kurangi sambat kalian kita ini kepada Allah, kurangi. Yang harusnya bagaimana beb? Aktsir syakawatika ma Allah, perbanyak sambatanmu kepada Allah melalui doa, melalui bangun malam, melalui sholat berjamaah, melalui aktsir fi dzikir, perbanyak dalam zikir. Maka di situ akan hilang sedikit demi sedikit nyambatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada orang datang ke Imam Abi Hasan Asyadzili. Abi Hasan Asyadzili ini wongnya sugih, Bu. Ya. Wongnya sugih, wong Surabaya sing paling sugih sapa kalah sugih sama beliau. Sugih luar biasa beliau itu. Ulama sugih wis sudah luar biasa wis. Montore lek numpak niku sak sembarangan wis. Bajunya ini yang beliau kenakan setiap ngajar ganti kelambi, Bu. Duduk kayak kula mbek panjenengan kadang-kadang seminggu sepisan baru ganti. Ya, beliau enggak. Ada orang datang ke beliau, "Ya Imam, saya punya penghasilan niki kok kurang. Padahal sebenarnya itu cukup menurut saya." Thayyib, kata beliau, "Kerjaanmu ini apa sih?" "Kerjaan saya itu jadi kuli bangunan." "Berapa gaji Anda?" Kemudian beliau sebutkan 5 dinar. 5 dinar kalau uang Indonesia ini kalau dikuruskan sekitar 500.000. Sebenarnya itu cukup, tapi kok kurang saja. Kenapa ya wahai Imam? Saya kasih solusi. Mau? Mau. Datang ke pemilik rumah, katakan, "Imam Abi Hasan Asyadzili kirim salam, minta diturunkan gajinya dari petang dinar." Duh, ndak waras iki berarti iki. Digaji 5 dinar, jaluk dikurangi. Ono enggak kok ini iki? Iki berarti guru goblok iki berarti. Nggih pembadan. Kalau dengan kacamata kita, makanya kon diwarai dituturi mbek guru iku melok selamat kon. Ndak semrawut karepmu dhewe. Masih gajimu gede tapi enggak barokah, percuma. Di sini ini yang kita inginkan apa? Keberkahan. Di sini dalam konsep kehidupan kita ini kita pengen berkah, nggak pengen banyak tapi nggak berkah. Makanya banyak orang punya duit nggak berkah, cepet entei. Ya, karena kenapa? Itu tadi nggak berkah. Titip salam. Guru saya Abi Hasan Asyadzili minta dikurangi gaji untuk saya 4 dinar. Kok ndak waras takoni?
Kon ki waras ta apa edan. Tak kei 5 dinar 500.000 kok. Minta dikurangi. Ndak pokoknya seperti itu. Ya wis, terserah ente. Ya. Dikasih 4 dinar. Jadi sekitar berapa? 400.000. Keesokan harinya tambah ruwet masalahnya. Pulang ke rumah tambah ruwet, bojoi tambah ngomel. Anake maneh luwih ngomel maneh. Ya apa Pak iki Pak? Ndak iso tuku terang bulan bengi iki Pak. Ndak iso tuku martabak niki Pak. Ndak iso tuku kocur iki Pak. Biasa yang mangane enak iki ana klanting, ana tahu isi, tahu kipas, tahu bacem lah. Ndak ana goreng-gorengan maneh. Iya yo, ndak salah ta biasane Syadili ngeki aku arahan iki. Kok tambah seret ngene rezekiku. Datang lagi. Makanya lek teko mbek guru iku cuk sepisan. Berkali-kali teko sama guru itu. Sowannya itu datangnya berkali-kali. Apalagi antum sekarang ini ada akses gampang. Kalau dulu orang itu kalau sowan sama gurunya itu datang ke rumah harus gawa kopi, gawa gula, gawa beras. Wong saiki kan teknologinya canggih ya. Atik apa? Atik WA, ya kan? Atik DM bisa, ya, ndak dibalas, coba lagi. Seperti itu. Oh coba saya tak sowan lagi ya, mungkin ada arahan lagi sama beliau. Kok tambah seret iki rezekiku koyo ngene ya apa ya? Ya wis datang lagi. Imam, kenapa? Ya Pak khabar, kif khabar? Kabarnya gimana? Sudah enak? Apa enak Mam? Tambah ruwet masalahku iki. Bojoku tambah ngomel tau wis kerjane nang omah. Ya kan? Dibanting kabeh sapu, dibanting piring, dibanting. Ya kan? Sampai genteng dicoplok dibanting. Iki istri yang waduh Wonder Woman iki ya. Ya apa iki? Apa oh? Tadi sampean bilang arahkan ke saya, minta saya ini datang ke juragan saya minta dikurangi 5 dinar jadi 4 dinar 400.000. Katanya itu ada solusi, tapi justru malah enggak cukup kita ini. Biasa sore-sore iso mangan gedang goreng. Biasa iso mangan tahu wali. Saya ndak wala gedang goreng, wala tahu wali, minyak ndak ono. Ya apa ini? Katanya beli apa? Datang lagi ke juraganmu, minta turunkan lagi gajimu. Loh, ya apa sih ini? Sampean iki sedeng ta ya apa iki? Faras ta sampean iki? Kalau ente mau arahan saya ya seperti itu. Ya Allah, iki soro iki. Ndak ada solusi lain, ndak ono, lek gelem koyo ngono. Ndak gelem ya wis metu kon. Karena memang murid yang patuh ya sambil ditawar-tawar ya wis lah bismillah lah coba ono solusi. Ya. Teko nang sapa niki? Nang juragane. Juragan kan? Napa? Turunkan lagi gaji saya. Loh, turunkan lagi. Ya apa sih sampean niki? Aku malah enak tapi sampean enggak apa-apa ta? Enggak apa-apa. Jadi berapa? 3 dinar. 300.000. Ya wis. Keesokan harinya dikek nang boji 300.000. Diwalak-walik ki duit tak kertas iki. Ki genah apa ndak niki ya apa iki? Sampeyan kerja apa ndak sih Mas? Lho kerja aku lho. Kok tambah turun gini? Napa sampeyan kerja iki? Iya, saya ini datang lagi ke Habib Syadili, katanya beliau suruh bilang ke juragan saya untuk bisa nurunkan lagi gaji saya. Wis kon jek teko maneh. Iku duduk guru iku. Sampel guru kok ngono iku. Sedeng iku ojo. Tetap diam. Ya. Kelanjutan hari. Subhanallah, keesokan harinya datang cium tangan Abi Hasan Asyadili, cium kakinya, cium jidatnya. Masya Allah, jazakumullah khair.
Terima kasih Abi Hasan Asyadil. Kaiful khabar? Apa kabar hari ini? Terima kasih banyak. Cukup saya. Kok cukup? Betul tak? Cukup sudah. Dari 3 dinar yang saya terima dari juragan saya, biarpun saya kerjanya kuli bangunan, tapi Allah kasih berkah. Kok bisa wahai imam? Itulah rahasia Allah. Dipanggil sini nanti, di BCI. Tul. Ki bahasa keren nih. Daerah ini apa? Daerah apa nih? Putran. Tul. Nggih. Sing pertama, sampean masih oleh 5 dinar, sampean kakean sambat. Masih gaji 500.000 kakean sambat, ditarik keberkahan dari Allah Ta'ala, enggak cukup. Saya turunkan lagi jadi 4 dinar 400.000. Maka tetap karena ente banyak ngeluh, maka Allah enggak kasih berkah. Ketika engkau mendapatkan 3 dinar dan engkau bersyukur atas pemberian Allah Ta'ala, di situ Allah kasih berkah, sehingga 300 dinar 300.000 tadi, 3 dinar tadi, Allah Ta'ala kasih berkah sehingga engkau bisa menyalurkan dan memberikan uangmu tadi, gajimu tadi kepada sesuatu pada tempatnya semuanya. Makanya kurangi sambat kita kepada manusia. Ya Pak, jangan akean le ono sampai syukuri, le ndak ono jangan dicari, apalagi sampai utang, naudzubillah min dzalik. Sampai mau apa tidak? Tahu orang yang paling enak hidupnya tahu? Pengen tahu Bu, sampean Bu, orang yang paling enak hidupnya apa? Bukan orang yang punya mobil, bukan. Orang punya mobil iki ruwet iki. Bayar pajak sampean. Masih motornya Alphard itu 1 tahunnya itu pajaknya sekitar 15 sampai 20 juta. Gaji ngei pemerintah. Ya. Bayar pajaknya tok. Belum bensinnya, belum perawatan yang lainnya dan lain-lain. Kalau kita pengen tahu siapa orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini, adalah orang yang tidak punya itu orang paling enak. Orang yang nggak punya utang ini adalah orang yang paling enak hidupnya. Mudah-mudahan utang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo bayaran dul. Ya, dibayar utang. Itu yang pertama, kurangi sambatanmu ambek menungso. Ojo kakean sambat. Istri-istri, perempuan-perempuan, ojo disambati bujue, syukurono. Mungkin ada dari kita yang kurang, yang kita keluarkan untuk Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga Allah Ta'ala mencabut rezeki kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, termasuk kebahagiaan manusia itu adalah apa? Qillati, kurangi syakawatika bimusibatik, kurangi sambatanmu atas musibah yang engkau dapat. Ya, kalau tadi kan kurangi sambatanmu, sekarang musibah yang menimpamu, syukuri. Jangan banyak protes. Mungkin ada dari kita yang bermasalah sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita musibah. Gara-gara kita melantarkan Allah, hingga Allah Ta'ala melantarkan kita. Jika kita betul-betul menjaga perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Sudah itu jujur. Ente pakai kaidah itu selamat. Ihfadillah, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga sholat, maka sholat akan menjagamu.
jaga perintah Allah, maka engkau akan dijaga perintahmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya kita ini gara-gara musibah yang kita terima ini, kalau bisa saya katakan karena banyaknya dosa yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Kita enggak apa? Kita enggak sadar atas maksiat yang kita lakukan, wal iyadzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijaga dari kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurangi ya. Syukur-syukur kalau seandainya musibah tersebut tidak melalaikanmu kepada Allah taala. A'dhamul musibah, sebesar-besarnya musibah adalah manusia tersebut lupa dan lalai kepada Allah. Itu a'dhamul musibah. Engkau didengarkan, telingamu mendengarkan azan, tetapi engkau merasa bising dengan azan. Betul apa tidak? Itu a'dhamul musibah. Ndak nyindir, lek kesindir ya monggo. Ya. A'dhamul musibah adalah seseorang yang mendapat panggilannya Allah tapi dia tidak merasa nyaman dengan panggilannya Allah. Sekarang kalau nggak nyaman dengan panggilannya Allah, terus panggilannya sopo sing nyaman iki lho. Gimana? Kan logikanya kayak itu. Orang nggak nyaman dengan panggilannya Allah Ta'ala, merasa bising, merasa risih. Lah terus panggilannya siapa lagi? Panggilan istri nggak mungkin nyaman, wong ngomel tok bojoe. Celukane konco nggak mungkin nyaman, lawang koncoe nyambat tok. Siapa lagi? Lawang itu kalimat Allahu Akbar maha besar. Ini a'dhamul musibah. Hati-hati dengan a'dhamul musibah ini. Sebesar-besar musibah, naudzubillah min, makanya kurangi. Bagaimana kita musibah yang menimpa kita, kita introspeksi diri, kita evaluasi diri. Mungkin ada yang salah dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sholat kita, zikir kita, sholawat kita, Al-Quran kita. Mungkin ada yang salah di sini sehingga Allah Ta'ala memberikan bertubi-tubi musibah yang kita alami karena kurangnya perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau dapat perhatiannya Allah Ta'ala kita nggak memperhatikan Allah? Betul apa tidak? Kalau logikanya, kalau ente pengen diperhatikan orang, perhatikan orang dong. Gimana dan? Ente pengen dicintai, cintai dulu orang. Ya, ente nggak mencintai mau dicintai ya, cintai dulu orang. Biarpun kadang-kadang risih, apa sih hari ini? Elek, ya kan? Kan kadang-kadang ada laki-laki kepidian ya. Laki-laki kadang-kadang kepidian, lanang sampean iki ya lanang lek elek wis trimo elek wae wis. Cocok ganteng lah. Kalau ente mengetahui diri ente jelek, ojo njaluk arek wedok sing ayu. Mimpi ente. Rahimallahu mri'in, kata Rasulullah SAW. Sungguh manusia yang paling dicintai, apa itu kata Rasulullah SAW? Arafa qadra nafsah, dia itu mengetahui awake sapa ro. Oh elek apa njaluk anake wong sing ayu iku. Kan laki kan berhak iya, tapi wedok juga milih juga. Laki berhak milih, perempuan juga boleh milih. Lek kon wis elek ireng pesek, ojo njaluk sing mancung, siap-siap ditolak. Ya siap-siap galau dan patah hati ente. Gimana mboten? Yes, kayak gitulah. Wawasannya seperti itu. Begitupun kalau kita tidak mencintai Allah, maksudnya Beb, nggak melakukan perintahnya Allah, gimana Allah Ta'ala akan memanjakanmu? Lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW itu, ketika di perjalanan Isra wal Mi'raj bagaimana? Karena beliau dicintai oleh Allah. Ini kan temanya Isra wal Mi'raj, tak hubung lagi. Ya. Karena dia dicintai oleh Allah Ta'ala, dapat musibah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW dapat musibah. Apa musibah? Ditinggal dengan istri tercintanya Sayyidina Khadijah.
ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib yang selalu membackup dakwah beliau. Tapi musibah ada solusi. Apa? Dihiburnya Rasulullah SAW melalui perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di dalam maksud ini, di dalam makna ini, setiap seseorang yang tertimpa musibah pasti kalau dia dekatkan dirinya kepada Allah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Ya sampeyan sore musibah tambah maksiat terus, ya terus musibah. Oleh musibah ndak salat, ya mari siap-siap sampeyan. Oleh musibah, alhamdulillah si sepeda motor tok sing ngucul apa setire, alhamdulillah. Untung duduk tanganku sing pedhot iki. Lek sampean tangane sampean sing pedhot ya apa? Kewalaan wong tuwa sampean bayar segala macam, Allah alhamdulillah. Apa eling-eling ya Allah durung salat asar, mari mulai kerja langsung nang kafe. Alhamdulillah amin. Nah, ana ndak wonge koyo nang kene iki? Kira-kira ana apa ndak? Ndak ana, iki wong soleh-soleh kabeh. Amin. Ketok toko rarai masih elek-elek bersinar kabeh cahaya. Gimana ente mau dapat cintanya Allah sedangkan ente gak mencintai Allah? Mau cinta Nabi Muhammad tapi gak mencintai Nabi Muhammad, contohnya Beb, lo ente katanya cinta tapi jarang bersolawat, kan gak mustahil itu. Ciri-ciri orang cinta, akfir min dikrihi, sebutin nama-namanya terus dong, ya kan? Ente cinta dengan istri anda, dengan suami anda, sebut, jangan mangan barang, jangan metu barang, ndak dimenenok tok bojo iki, nang omah meneng-menengan tok ae. Berbicara dari lewat hati ke hati, ndak iso dul. Ya kan, kalau ente cinta lawan istri ente, ya jangan ngomong Assalamualaikum, gudangan bojo iku. Ya kan, paling enak duwe bojo ngamukan, istri ngomelan tapi suaminya top iso gudang, tak dadi ngamuk. Lek sampean duwe bojo ngomel, gudangan lucu ono. Sing dadi pelawak niku lho iso nang omah iku. Ya kan? Sehingga pun akhirnya suasananya ndak jadi galau, jadi gembira. Lah wong bojoe ngomel kon meneng tok ngene. Mas mangan Mas. Yo. Mas iki Mas. Yo. Oh, sangar ketemu sangar iki. Kan Mas mangan Mas, soro-soro tak, oh ini Dik dulang ngono, ini Dik tak kei Dik. Nah ngono ki lho sing iso, ya kan. Bahtera rumah tangga iki ndak cukup kobil tu lah wong kemudian langsung honeymoon, mari honeymoon iki mari kon hadapi iki, ya kan. Pernikahan itu nggak cukup dengan kobil tu nikah wa taswijah bil mahli mazkur, honeymoon dek di Gedung Doro. Apa pengen trendoro dah? Nggak cukup seperti itu. Nanti ada waktu-waktu yang ente harus alami. Ya, nggak seneng itu harus bisa. Semakin dewasa ente, oh bojoku ngamukan ya apa cara ya tak gudang ya. Dadi pelawak nang omah. Ya kan? Di gudang bojoe lucu-lucuan akhirnya iso ngamuk. Wah, Mas ini bisa aja deh ya. Oh no lo tak ajari aku sampean iki. Ojo meneng-menengan sampean keras meneng. Rungokno ya, rungokno. Dul, rungokno dul. Yang belum menikah kasihan deh lo. Ya kan? Ya, paham enggak? Paham Bu ya? Nah, sing iso nyair nang ngene Pak RW. Assalamualaikum Pak RW. Sehat nggih? Masyaallah. Pak RW kereng ngene rek wedi aku rek. Dilapor nang Pawi. Sok tak duak nang wit nom sampean. Wis kawin Pak RW ya. Gelem kawin mana Pak RW? Lala Muhammad. Sing wong sing iso, lambek kanca pisan sing iso, bisa menghidupkan suasana. Ya. Bisa menghidupkan suasana. Sampean mbek kanca sampean kok iso lucu-lucuan, guyonan, ambek bojo nek iso guyonan ya apa sampean? Ya kan? Lho nemen lan kok ngene iki.
Nggih apa mboten? Lek ambek kanca sampean iso guyonan, ambek bojo sing iso guyonan pisan, teman hidup Anda ini. Lek kanca sampean, lek sampean kere, belum tentu dia akan dekat sama inti. Di mana ada gula, di situ ada semut. Niki semut iki. Semut-semut nakal iki. Semut-semut abang niki, nyokot iki, ya kan? Tapi kalau istri ente nggak punya apa, dipikiri, ya Allah, bojo gua apa ya sakno ya rek. Ente nggak tahu ketukan suara perempuan ente. Betul nggak Bu? Betul Bu ya? Tak belok sampean Bu. Ya kan? Nggak tahu ketukan suara perempuan. Perempuan tuh mungkin di depannya dia ngomel, tapi dalam hati itu kepikiran. Begitupun yang dialami Khadijah Al-Kubra, bayangkan nyusui Sayyidatina Fatimah, nggak keluar air susu, tambah keluar air darah, sambil mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal radita bima ladaini, apakah engkau ridho ya Rasulullah dengan keadaanku seperti ini? Masih ridho denganku ya Rasulullah? Kececeran getil loh ya, nyusui Sayyidatina Fatimah getil loh, metu ndak keluar air susu ibu, tapi air darah. Menangis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kaifla ardo ya Khadijah, kaifla ardoki ya Khadijah. Kenapa saya nggak bisa ridho denganmu? Engkau keluarkan semua hartamu untuk dakwah saya, engkau berikan seluruhnya untuk saya. Kaif ya Khadijah. Allah, menangis Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Makanya kalau tertimpa musibah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fa idza asaba min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalikan kepada Allah. Mungkin ada yang salah saya sama Allah. Mungkin mau ndak sholat subuh, ndak sholat jamaah. Ya, masjid mubaraknya harus penuh benernya. Mana orang-orangnya ini? Mungkin ini ada yang salah bagi saya. Makanya kalau sekarang Islam digojlok, dikuliti habis, introspeksi dong kita ini. Kenapa masalah toa kita bisa ribut? Karena harus introspeksi. Mungkin kitanya jarang datang ke introspeksi juga. Kita nggak senang dengan statementnya, tapi introspeksi juga. Ayo dengan kegiatan seperti ini, ayo kita mulai sekarang ramaikan masjid. Kita mulai sekarang ramaikan musola. Corongi siji tambah 100. Tapi jangan cuma corong tok rame-ramean, tapi sing sholat cuma siji loh. Nah, ini salah. Dengan adanya toa ini, dengan adanya pengeras suara ini, panggilan bagi seseorang yang dekat masjid. Yang dekat masjid, ayo sholat. Sing lanang terutama, apalagi sholat Jumat. Kalau dulu kita lihat bagaimana syiar Surabaya ini dulu. Kalau sudah sholat Jumat, sepi Surabaya jalanan. Saiki tonton kiras-kiras makin rame. Ya Pak, kiras-kiras makin rame. Justru dengan tenangnya, dengan adanya panggilan sholat Jumat, dia lagi asik dengan menerima order yang dia terima. Na'udzubillah min dalik. Ini a'dhamul musibah. Maka kurangi sambatan dengan musibahmu pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala menegur engkau supaya engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, tukhabbi fi sadaqatika. Lek sedekah kurangi untuk diekspos. Ya Badan, jangan diviralkan. Loh aku sedekah, ya kan? Jangan, karena akan membawa diri kita semakin pamer riak kepada manusia. Sembunyikan sedekah Anda, kurangi, ya kan? Kalaupun Anda mau mentraktir orang, wis tak bayari aku wis, hati-hati. Wis lebih bayari menang-menang wae wis. Mangan saya nak. Sing sebelah kanan ojo ditontok. Paham ya? Apa sebelah kanan itu? Regone bos, ya kan? Yang sebelah kanan jangan lihat, pesen bismillah.
nasi goreng kambing, nasi goreng, nggak ro regane iki. Sebelah padahal 1.000 ditutupi BDI. Makan enak di restoran yang enak, selesai tangi langsung, wis balik mana? Sudah beres semuanya. Tuh, siapa yang bayar? Sudah. Gitu. Dan bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW? Anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW pun demikian. Kalau berbuat baik mereka nggak pernah ada yang tahu. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu 100 bahkan 200 rumah di kota Madinah di waktu itu beliau tanggung keseharian bulanannya beliau. Mereka orang-orang di Madinah nggak ada tahu. Beliau memberikannya di rumahnya itu di waktu malam. Mau dipegangkan atau mau dibawakan dengan pelayannya, nggak mau, jangan, biar saya saja yang keliling, sampai turu wae, saya keliling saja. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba buka subuh sudah ada karungan gandum dan karungan beras. Rumah berikutnya di depan rumahnya karungan gandum dan karungan beras. Dari siapa ini? Nggak ada yang tahu. Bertahun-tahun taunya ketika dibasuh dan dimandikan jenazahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ada bekas hitam di pundaknya karena banyaknya beliau setiap malamnya memikul karungan beras dan karungan gandum yang beliau berikan di ratusan rumah di kota Madinah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dapat berkahnya mereka orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 3 pusaka ini ya, 3 kunci keberhasilan ini bisa kita ambil dan kita praktekkan. Kurangi sambatanmu kepada manusia, kurangi sambatan musibah yang